Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang dibahas kali ini berjudul Dangerous Mind, dirilis pada tahun 1995. Film ini mengisahkan tentang mantan marinir yang mengejar murid-murid bermasalah. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan seorang wanita, mantan marinir yang diangkat menjadi seorang guru. Ia bernama Luene Johnson atau yang biasa dipanggil dengan Mrs. John. Ia merupakan seorang wanita yang mempunyai banyak pengalaman dan termasuk sarjana muda literatur Inggris, public relation, dan telemarketing. Namun kehidupan rumah tangganya kurang beruntung. Ia telah berpisah dengan suaminya dan menjalani kehidupannya sendiri. Mrs. John diangkat sebagai guru akademis full-time di Parkmount High School untuk menggantikan Mrs. Gingrich, di mana kelasnya terdapat anak-anak khusus, penuh kemauan, penuh energi, dan menantang dengan tawaran gaji sebesar $24.700 setahun atau setara dengan 345 juta. Keesokan harinya, hari pertama Mrs. John memasuki kelas, ia tampak percaya diri namun kedatangannya diabaikan oleh para siswa. Ia tampak kecewa karena kondisi kelasnya berbeda dengan kenyataannya. Para siswa di kelasnya tampak sibuk dengan dunia mereka sendiri dan sangat tidak kondusif, akan tetapi ia tetap berusaha untuk mengendalikan diri hingga salah satu muridnya yang bernama Emilio terus mengganggu Mrs. John dan membuat semua teman-temannya bersorak hingga mengganggu kelas lainnya. Come on, you know what they're like, come on. Hal itu membuat Mrs. John sangat terganggu dan memutuskan untuk meninggalkan kelas tersebut. Kemudian Mrs. John menemui teman kerjanya yang bernama Griffith dan memberitahukan bahwa anak-anak tersebut merupakan anak-anak yang cerdas namun kurang mempunyai kecakapan di bidang akademis dan menyuruh Mrs. John untuk dapat mengendalikan mereka mengingat keinginannya untuk menjadi seorang pengajar. Mendengar hal itu, kemudian Mrs. John mencari tahu tentang bagaimana cara mengatasi para siswa yang bermasalah, namun hal itu tidak membuatnya berhasil dan ia memutuskan menggunakan caranya sendiri untuk menaklukkan para siswa-siswanya itu. Keesokan harinya, Mrs. John berdandan dengan gaya yang nyentrik ala anggota marinir, namun hal itu tidak berhasil membuat para siswanya menjadi tertarik hingga akhirnya Mrs. John menemukan cara agar dapat mendapatkan perhatian dari mereka, yaitu dengan cara memperkenalkan karate dan menyebutkan bahwa dirinya adalah mantan marinir. Namun karena peraturan sekolah bahwa guru tidak boleh menyentuh muridnya, ia memberikan kesempatan kepada muridnya untuk bermain karate. Kemudian dua orang siswanya yang bernama Darrell dan Raul dengan sangat antusias mengikuti arahan permainan karate dari Mrs. John dan berhasil melakukannya. Untuk menambah semangat para muridnya, Mrs. John mengatakan bahwa mereka layak menjadi seorang marinir dan untuk mewujudkan hal itu, mereka harus berusaha mendapatkan nilai yang terbaik. Semua siswa menjadi sangat tertarik dengan karate, namun kali ini Mrs. John memilih menggunakan metode lain untuk mengajarkan bahasa Inggris, yaitu menggunakan kata kerja atau verb untuk menarik perhatian siswanya seperti menggunakan kata memilih kematian dan menghadapi hidup. Topik ini berhasil membuat siswanya menjadi tertarik, namun hal ini malah membuat Mrs. John harus bertemu dengan kepala sekolah dan mendapat teguran karena tidak sesuai dengan kurikulum di sekolahnya. Karena Mrs. John merupakan guru baru dengan berat hati, ia harus mencari cara lain untuk memikat perhatian para siswanya itu. Dengan semangat yang tak henti, kali ini Mrs. John memberikan hadiah berupa permen kepada siswanya yang dapat menjawab pertanyaan darinya. Hal ini juga berhasil membuat mereka menjadi antusias dalam mengikuti pelajaran.
Selain itu, Mrs. John juga memberikan sebuah puisi dan mendiskusikan bersama tentang makna dari puisi tersebut, dan ia pun berjanji kepada para siswanya setelah mereka dapat membaca dan memaknai puisi tersebut, ia akan membawa para siswanya ke wahana bermain di mana terdapat roller coaster yang sangat besar, hotdog yang sangat lezat, dan permainan yang mahal dengan biaya dari Dinas Pendidikan. Namun para siswa tidak percaya akan hal itu dan menganggap bahwa Mrs. John adalah seorang pembohong. Bel telah berbunyi saat akan mengakhiri kelasnya. Seorang siswi bernama Kelly menghampirinya dan mengatakan bahwa jika ingin menaklukkan kelasnya, maka ia harus mendapatkan perhatian dari Emilio. Mendengar hal itu, kemudian Mrs. John mencari cara untuk menaklukkannya, yaitu dengan memberikan puisi karya Bob Dylan yang menggambarkan seseorang pengedar obat terlarang. Kemudian Mrs. John menanyakan kepada Emilio tentang pendapatnya, namun tampaknya Emilio tidak tertarik mengikuti diskusi tersebut. Keesokan harinya, Mrs. John melihat Emilio dengan Raul sedang berkelahi. Melihat hal itu, ia langsung berusaha melerai mereka dan mengancam bahwa mereka akan diskors jika pihak sekolah mengetahui hal ini, namun Mrs. John akan merahasiakannya jika mereka berhenti untuk berkelahi. Kemudian mereka menyetujui hal itu, akan tetapi tampaknya hal itu hanya untuk mengelabui Mrs. John. Perkelahian itu pun tetap berlanjut antara Emilio, Darrell, dan Gusmaro. Hal ini membuat mereka diskors selama 3 hari. Kemudian Mrs. John menemui Emilio dan melakukan pendekatan kepadanya. Emilio pun menjelaskan bahwa dirinya sangat puas saat memukul seseorang, bahwa menurutnya hal itu merupakan sebuah pelampiasan dari anak yang mengalami broken home dan serba kekurangan. Mendengar hal itu, Mrs. John sangat iba dan berniat untuk membantu Emilio. Sepulang sekolah, Mrs. John mendatangi rumah Raul dan menjelaskan kepada orang tuanya tentang kejadian di sekolahnya. Orang tua Raul sangat marah dan mereka akan menghukumnya, akan tetapi Mrs. John mengatakan bahwa ia tidak bersalah dan hanya ingin membela diri dari seorang anak yang lebih besar dan berusaha menyelamatkan diri. Dengan hal itu, pihak sekolah menskorsnya, memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menenangkan dirinya. Mrs. John juga mengatakan bahwa Raul merupakan salah satu murid favoritnya yang cerdas, lucu, dan pandai berbicara. Hal ini membuat orang tuanya menjadi bangga dan terharu. Keesokan harinya di kelas, semua para siswa menyalahkan Mrs. John karena temannya yaitu Raul dan Gusmaro harus mendapatkan hukuman dan mereka berpikir bahwa ini bukan urusan Mrs. John. Hal itu membuat Mrs. John sangat marah dan membuat pilihan kepada para siswanya untuk meninggalkan kelas atau tetap berada di kelasnya. Karena Emilio menjadi simpati kepada Mrs. John yang telah berusaha mengunjungi rumah Raul dan Gusmaro, ia dan teman-temannya memutuskan untuk tetap berada di kelas mengikuti pelajaran dari Mrs. John. Sesuai janjinya, Mrs. John mengajak para siswanya ke wahana permainan. Di sana, begitu nampak mereka sangat menikmatinya. Namun hal ini malah membuatnya harus bertemu dengan kepala sekolah karena hal tersebut tidak biasa terjadi di sekolahnya. Setelah itu, tak habis cara, Mrs. John membuat kontes Dylan di mana para siswanya yang dapat memenangkan kontes tersebut akan mendapatkan hadiah ke restoran mahal di kota tersebut bersamanya. Kontes yang diberikan Mrs. John adalah mencari arti dari puisi-puisi karya Bob Dylan dan Dylan Thomas tentang kematian. Kontes tersebut dimenangkan oleh Raul, Darrell, dan Kelly, akan tetapi Kelly tidak bisa mengikuti acara tersebut karena ia harus bekerja di supermarket. Malam harinya ternyata hanya Raul yang dapat menghadiri acara tersebut. Di tengah obrolannya, Raul mengatakan bahwa ia harus bekerja untuk membayar sewa jaket yang membuatnya tampan karena ia tidak mempunyai pakaian yang layak ia kenakan untuk mendatangi restoran tersebut. Hal itu membuat Mrs. John merasa sangat iba dan ia membantu Raul dengan membayar jaket tersebut, namun Raul harus mengganti biaya tersebut saat kelulusannya nanti. Kemudian Mrs. John mendatangi Kelly di supermarket tempat ia bekerja untuk memberikan makanan sesuai janjinya. Kemudian ia mengatakan kepada Kelly bahwa berdasarkan nilai bahasa Inggris yang telah dicapainya, ia yakin bahwa dirinya dapat melanjutkan ke pendidikan lebih lanjut, namun Kelly menolak karena ia sedang mengandung dan akan keluar dari sekolahnya, sehingga ia harus fokus kepada dirinya dan calon anaknya kelak. Metode mengajar Mrs. John membuat ketagihan para siswanya.
Setiap pelajaran yang ia berikan, mereka berharap dapat mendapatkan hadiah darinya, namun Mrs. John mampu menanamkan bahwa belajar itu sendiri merupakan hadiah bagi mereka. Dapat memahami dan membaca sesuatu serta mengetahui cara berpikir adalah sebuah hadiah. Pikiran yang kuat harus dilatih dan mengetahui suatu hal baru itu akan memberi satu pilihan baru, serta setiap ide baru yang muncul akan membentuk otot yang baru, dan otot-otot itulah akan membuat menjadi kuat yang dijadikan senjata untuk menghadapi dunia yang penuh resiko ini. Ketangguhan akan mengalahkan segala sesuatu. Karena melihat kepintaran dari Kelly, Mrs. John menemui asisten kepala sekolah untuk membujuk agar Kelly dapat melanjutkan pendidikannya, namun ia menolak dan keputusan tersebut merupakan kebijakan sekolah karena baginya kehamilan bagi seorang remaja dapat menular dan mencemarkan nama baik sekolahnya. Kemudian, Mrs. John mendatangi rumah Kelly dan membujuknya untuk tetap bersekolah karena tak ada aturan yang melarangnya untuk bersekolah, namun Kelly tetap menolak karena menganggap bahwa dirinya lebih baik mengikuti program kehamilan remaja untuk memperoleh pengetahuan tentang gizi dan mengurus bayinya. Masalah kembali menghadapi Mrs. John ketika mendatangi rumah Darrell dan Lionel yang keluar dari sekolahnya karena orang tuanya menganggap bahwa ia telah meracuni dan merusak kehidupan anaknya melalui puisi-puisinya itu. Masalah tak sampai di situ, kini Mrs. John menghadapi ketika mendapat kabar bahwa Emilio dituduh oleh siswa dari sekolah Parkmont juga yang katanya Emilio adalah pengedar narkoba dan merebut pacarnya serta ia diancam akan dibunuh. Di saat inilah, Mrs. John tidak bisa mengatasi masalahnya Emilio. Mrs. John mengajak Emilio menginap di rumahnya untuk bersembunyi dan berhasil menyadarkan Emilio. Kemudian, Mrs. John memberikan saran untuk mengadukan ke kepala sekolah tentang kasus ini, namun ia sempat menolak atas saran yang diberikan. Mrs. John tetap membantah karena ini berkaitan dengan hidupnya Emilio, dan inilah salah satu cara membantu menyelamatkan hidupnya Emilio. Sayangnya, Emilio diusir oleh kepala sekolah hanya karena tidak mengetuk pintu sebelum masuk ke kantor kepala sekolah. Kemudian, Mrs. John mendapat kabar bahwa Emilio ditemukan di 3 blok dari sekolahnya dengan keadaan sudah tidak bernyawa karena ditembak. Mendengar hal itu, Mrs. John dan semua siswanya sangat terkejut. Hal ini membuat Mrs. John sangat tertekan dan memutuskan berhenti menjadi guru karena menganggap bahwa dirinya telah gagal. Namun para anak didiknya menyadarkan Mrs. John bahwa ia masih mempunyai siswa yang lain dan mereka membutuhkannya untuk lulus dari sekolah tersebut. Pada hari terakhir mengajar, Kelly masuk ke sekolah dan mengikuti pelajarannya. Semua anak-anak tidak menginginkan Mrs. John untuk keluar dari sekolah tersebut. Mereka masih ingin memperoleh pelajaran darinya. Mendengar hal itu, Mrs. John memutuskan untuk kembali ke sekolah dan mengajar kembali untuk anak didiknya. Seperti itulah kisah tentang mantan marinir yang mengajar murid-murid bermasalah. Saat pikiran terperangkap putus asa, menyerah tumbuh menghancurkan rasa. Bertindaklah dengan berbagai upaya, bukan hanya sekedar analisa, namun bisa membawa perubahan nyata menjadi lebih bermakna. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.